Ya. Halo Gabriel, selamat malam. Selamat malam, Miss. Ya, oke. Oke. Apa? Kamu udah dikasih tahu ya kalau apa lesnya menjadi 1 jam gitu, jadi private. Iya, Miss. Heeh. Karena ternyata yang tadinya sama kamu yang tadinya satu kelas itu ternyata dia selama ini di kelasnya itu tutor yang lain. Heeh, nggak tahu apa namanya. Ada yang bilang sih ke Miss gitu. Ternyata yang satunya itu masuknya di kelas tutor yang lain terus gitu dari awal. Jadi mungkin apanya ya kurangnya komunikasi aja dari pihak murid yang itu sama CS-nya gitu. Jadi kamu masuknya ke kelas private gitu. Gak apa-apa, Iya, Miss. dialihkan gitu. Ya, oh, oke. Heeh, oke. Ini kita ngelanjutkan kemarin aja ya Gabriel ya. Iya, Miss. Ya, oke. Dari sekolah berarti rapotnya belum kan? Belum muncul kan nilai rapot? Belum, belum, Miss. Oh ya, oke. Biasanya kamu nilai rapot matematikanya nilainya berapa yang terakhir kemarin? Seingat 80-an, Miss. Oh, 80-an ya, oke, oke. Dan sekarang kita komposisi yang 3 fungsi dulu sebelum ke inverse. 3 fungsi kemarin belum ya, Gabriel ya? Belum, Miss. Iya. Jadi kalau misalkan untuk komposisi 3 fungsi itu contohnya H, X gitu. Jadi di sini untuk H disubstitusikan ke G, kemudian dari G disubstitusikan ke F. Jadi pada dasarnya itu sama seperti yang dua apa namanya, yang 2 fungsi. Jadi pengerjaannya itu dimulai dari belakang juga untuk yang 3 fungsi kayak gitu. Nah, di sini Miss kasih contoh untuk yang nomor ini ya, nomor pertama ya. Misal fx sama dengan x ditambah 1, gx sama dengan 3x, dan hx sama dengan x pangkat 2. Dengan demikian, h bundaran g bundaran fx. Nah, jadi di sini fx-nya x plus 1 ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini itu h, kemudian g, kemudian fx. Nah, kemudian di sini h, g. Nah, fx-nya dimasukkan x plus 1. X plus 1. Kemudian H, nah X plus satunya dimasukkan ke G. Jadinya kan di sini X-nya diganti sama X plus 1. Jadi 3 kurung buka X plus 1. Nah, berarti di sini H, kemudian 3X plus 3 gitu. Nah, 3X plus 3 ini disubstitusikan ke H. Sama dengan berarti X pangkat 2. Jadi dia 3X plus 3 pangkat 2 sama dengan, nah pakai yang kemarin itu lagi, kalau misalkan ada A plus B pangkat 2 biar lebih cepat kan kita jabarinnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi di sini 9X kuadrat plus 2 dikali 3X dikali 3 berarti eh berapa ya? 9 kali 2 18X. Kemudian plus 3 kali 3 9. Itu pangkat 2 ya. Jadi jawabannya kan 9X kuadrat plus 8. Sorry, ini 18X ya. Plus 9. Kuadrat plus 18X plus 9. Iya, nah jadi jawabannya yang ini. Oke. Untuk soal yang pertama ini kamu paham, ya Budi? Paham, Miss. Paham, oke. Sekarang coba Miss kasih contoh dulu soal yang nomor 2 dulu. Itu yang nomor 2 kamu. Contoh yang selanjutnya dulu. Hmm.
Nah, oke. Nah, di sini Miss kasih contoh lagi. Kalau yang ini hampir sama ya. Yang ini hampir sama kayak yang tadi gitu. Hmm, kalau misalkan apa namanya? Sebentar ini. Kalau misalkan, tapi lo, kalau misalkan sin gitu kamu udah belajar ya? Trigonometri. Udah, Miss. Kalau logaritma? Udah, Miss. Oh, udah juga. Logaritma juga udah. Oh, oke, oke. Oke, di sini Miss kasih contoh untuk yang nomor 4 ya. Nanti apa Miss kasih contoh 2 soal. Nanti kamu juga ngerjainnya 2 soal aja. Nah, di sini untuk fx-nya kan 3 pangkat 2 plus x, kemudian gx-nya dia 5 log x min 2, dan hx sama dengan sin seperempat pi x. Maka h, o, g, o, f 1. Nah, jadi di sini berarti, di sini ya, di bawahnya sini, h, g, f 1. Nah, jadi di sini berarti angka satunya kita substitusikan dulu ke F. Nah, jadi di sini H, kemudian G, kemudian angka satunya disubstitusikan ke F ya. Jadi jadinya 3 pangkat 2 ditambah 1. Kayak gitu. Berarti di sini H, kemudian G, 3 pangkat 3 berarti ya. Nah, berarti di sini H, G, 3 pangkat 3 berarti 27. Nah, kemudian H, nah 27-nya disubstitusikan ke G. Nah, G-nya ini ya. Jadi disubstitusikan ke X-nya. Berarti di sini 5 log 27 dikurang 2. Berarti di sini H 5 log 25. Nah, eh, sesuai sifat logaritma, kalau misalkan ada A log B pangkat N, nah berarti ini N-nya maju ke depan, jadi N dikali A log B gitu ya, sifat logaritma. Terus kalau misalkan ada A log A, nah jadi kalau angkanya sama, atas sama di sini sama, dia sama aja 1 gitu. Kalau ada pangkat, pangkatnya bisa maju ke depan gitu. Nah, sekarang kita coba kerjakan 5 log 25. 5 log 25. Berarti dia di sini jadinya 5, sebentar. 5 log 5 pangkat 2 ya. Ini kan sifatnya. Berarti di sini 5 log 25-nya kita ubah ke pangkat aja. Nah, jadi pangkatnya maju ke depan. Jadi 2 dikali 5 log 5. Nah, 5 log 5. Sama dengan 2 dikali. Nah, ini 5 log 5 itu sama aja 1. Jadi hasilnya 2. Nah, jadi di sini H 2. Nah, habis itu angka 2-nya disubstitusikan ke H. Nah, berarti di sini sin seperempat pi, pi-nya biarin tetap pi ya. Tapi pi itu sama aja 180 derajat. Kalau kita mau ganti pakai sudut, pi itu sama aja 180 derajat. Berarti di sini pi dikali x-nya itu 2. Nah, berarti di sini sin, nah ini bisa dicoret ya. 2 kali seperempat setengah. Setengah pi. Nah, berarti sin setengah dikali 180. Nah, berarti sama aja sin 90. Ya kan ya, pi 180 derajat kan ya, Gabriel? Iya, Miss. Ya, oke. Berarti sin 90. Sin 90 berapa, Gabriel? Sin 90, yaitu sah? 1 ya? Iya, sin 90 itu 1. Nah, jadi jawabannya yang poin E. Kayak gitu, 1. Mm-mm. Nah, mungkin yang contoh keempat ini bisa kamu catat dulu aja ya, Gabriel ya? Iya, Miss. Nah, tapi kalau di sekolah udah
trigonometrinya udah sampai kayak nyari sin 120 kayak gitu udah kan ya? Udah, Miss. Oh ya. Oke, nah sekarang kamu coba ini aja. Bentar. Kalau di Sumatera itu universitas negeri itu USU ya? Siapa Gabriel? Iya, Miss. Oh. Itu juga cukup terkenal di sana berarti USU ya? Iya, Miss. Oh. Iya dulu kan Miss punya murid apa namanya? Dulu privat kan tapi Miss dulu kan di Jakarta dulu, zaman dulu kan masih kerja di Jakarta. Terus murid privatnya dia asli orang Batak. Nah, terus sekarang di USU itu. Tapi udah lulus sih dari USU sih. Apa Miss juga baru tahu itu di Sumatera itu ada USU itu. Nah, ini. Coba kamu yang nomor 2 ya, Gabriel ya. Iya, Miss. Berarti kamu orang Batak ya, Gabriel? Iya, Miss.
Udah, Miss. Sudah. Hasilnya berapa? 28, Miss. Iya, betul 28. Oke. Satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar satu lagi. Nah, coba sekarang yang apa nomor 5 ya, betul ya. Coba nomor 5. Nanti apa nih? Fungsi periodik dengan periode sama dengan, oh mungkin nanti hasilnya dalam bentuk pi kayaknya. Kamu coba dulu ya. Iya, Miss. Nanti kalau bingung atau apa nanti kita bahas. No.
Udah, Miss. Udah, oke. Hasilnya berapa? 1/3 pi, Miss. Iya, oke, 1/3 pi. Oke. Nah, sekarang kita ke fungsi inverse ya, ya betul ya? Definisinya sebentar. Ini nih. Nah, jadi kalau inverse itu kayak dia apa ya? Kayak kebalikannya gitu ya? Atau apa namanya? Iya, misalkan dia fungsi terus dia kebalikannya kayak gitu. Terus inverse itu dia itu tandanya adalah kayak ada tulisannya -1 kayak gitu di atas. Ini namanya dia fungsi inverse kayak gitu. Nah, penulisan inverse fungsi f yaitu x sama dengan f aksen y diganti menjadi y sama dengan f aksen x. Jadi kalau misalkan ada x sama dengan f aksen y, f min 1y, itu bisa diganti juga sama y sama dengan f aksen x kayak gitu. Ya intinya bisa dibolak-balik kayak gitu, cuman itu hanya konsep aja gitu loh. Jadi nanti y-nya bisa ditulis yang di sini, x-nya bisa ditulis yang di sini kayak gitu.
Nah, tapi untuk lebih jelasnya kita ke contoh dulu aja, Gabriel ya. Ke contoh dulu aja. Di sini misal ada fungsi dengan fx sama dengan 3x minus 9 dan R himpunan bilangan real. Tentukan inverse dari f. Nah, cara mencari inverse itu kita sama dengan kan y. Terus habis itu kita 3x minus 9. Nah, jadi di sini 3x minus 9 kita sama dengan kan y. Nah, kemudian kita nyari x sama dengan. Jadi di sini 3x sama dengan y ditambah 9. Kayak gitu. Berarti x sama dengan y ditambah 9 per 3. Kayak gitu. Kalau misalkan kita pecah tiganya, jadinya sepertiga y ditambah 9 per 3 kan. Nah, jadinya berarti di sini sepertiga y ditambah 3. Nah, berarti di sini untuk inverse-nya, f inverse x. Nah, ini y yang sebelah kanan ini hasilnya. Nah, tapi y-nya kita ganti lagi sama x. Jadi di sini sepertiga x ditambah 3. Kayak gitu, Gabriel. Ini kalau mencari inverse dari ini, kayak gitu. Jadi hasilnya f aksen x sama dengan sepertiga x ditambah 3. Kayak gitu. Gimana? Ini kamu udah paham? Inverse? Udah, Miss. Udah, Miss. Coba kerjakan nomor 1 aja sama yang nomor 4 ya. Iya, Miss. Nah, ini bersama dengan kan Y aja sih.
Udah, Miss. Udah, oke. Yang pertama hasilnya berapa? 1/2x tambah 3, Miss. Yang kedua, Minus 3x tambah 15, Miss. minus 3x ditambah 15. Ya, oke. Sebentar, yang kedua coba Miss cek dulu ya. 5 minus sepertiga X sama dengan Y. Berarti di sini sepertiga Y tinggal pindah ke kanan. 5 minus 5 minus Y. Ya, terus 15X minus 3Y. Iya, oh betul. Hmm. Oke, nah sekarang kita ke ini. Masih fungsi inverse, cuman dia pecahan gitu. Sebentar. Nah, sekarang apa namanya? Em, kita ke fungsi inverse, cuman di sini agak kurang jelas ya. Nah, di sini tuh sebenarnya kalau untuk fungsi inverse, nah di sini masih fungsi inverse ya. Jadi konsepnya juga sama, Gabriel. Kita sama dengan kan sama Y kayak gitu. Ini soalnya agak kurang jelas ya. 2x plus 3 per 4x min 5. Nah, di sini itu caranya sama. Kita sama dengan kan Y kayak gitu. Terus kita nyari X-nya kayak gitu. Karena di sini yang ditanyakan F inverse X, kemudian dia F inverse, pertanyaan B-nya ini kayak gitu. Nah, jadi untuk mencari inverse kalau bentuk pecahan kayak gitu, itu sebenarnya ada dua cara. Nah, ini cara yang pertama dulu. Nah, jadi nanti kita pelajari dua cara. Cara yang kedua pakai rumus. Cara yang pertama kita sama dengan kan Y. Jadi kita pakai cara yang pertama dulu. Nanti kalau cara pertama udah, nanti baru cara kedua. Nah, kalau udah sama latihannya gitu. Nah, ini Miss kasih contoh dulu ya. Jadi di sini untuk 2x plus 3 per 4x min 5 di sini eh, di sini disama dengan kan Y kayak gitu. Nah, kemudian berarti yang bawah dikali silang. Berarti di sini 2x ditambah 3 sama dengan Y dikali 4x minus 5. Berarti di sini 2x ditambah 3 sama dengan 4x dikali Y, berarti kita tulis 4xy aja. Kemudian min 5y, kayak gitu. Nah, karena kita mau nyari x sama dengan, berarti yang ada x-nya kita jadikan satu ruas. Berarti di sini 2x, kemudian 4xy pindah ruas, jadinya minus 4xy sama dengan minus 5y minus 3 ya. Positif 3-nya pindah ruas ke kanan.
Nah, kemudian X-nya taruh di luar kurung, karena kan kita mau nyari X, terus pakai kurung buka. Kayak gitu. Berarti X kali berapa biar hasilnya 2X. Berarti dikali 2 minus X dikali berapa biar hasilnya 4XY. Berarti dikali 4Y. Nah, sama dengan minus 5Y minus 3. Nah, jadi di sini untuk X-nya sama dengan minus minus 5Y minus 3 dibagi 2 minus 4Y. Nah, ini udah selesai. Tinggal kita ganti Y-nya menjadi X ya. Di sini ya, berarti F inverse X sama dengan minus 5X minus 5X minus 3 per 2 minus 4Y. 2 minus 4X gitu. Nah, kalau misalkan di bukunya Miss itu kan di bukunya Miss kan dia F inverse-nya itu kan ketemunya itu 5X plus 3 per 4X min 2. Nah, jadi kalau di bukunya Miss tuh kayak atas dikali sama min 1, bawah dikali juga sama min 1. Jadi kayak dia kayak sama-sama dikali min 1 gitu. Biar hasilnya nggak banyak negatifnya gitu. Gak apa-apa. Karena kan min 1 dibagi min 1 sama aja 1. Jadi kayak nggak ngubah apa-apa gitu loh. Tapi kayak gini juga udah cukup gitu. Cuman kalau misalkan di pilihan gandanya itu nggak ada jawaban yang kayak gitu, kita bisa ngaliin sama itu di atas dikali sama min 1, bawah dikali juga sama min 1 gitu. Jadi min 5X dikali min 1 berarti 5X, kemudian min 3 dikali min 1 plus 3, kemudian 2 dikali min 1 min 2, kemudian min 4 dikali min 1 plus 4X. Atau yang bawah kita rapikan jadi 4X min 2 gitu, dioper juga bukan apa-apa. Nah, kayak gini kan maksudnya kelihatannya lebih rapi. Maksudnya kayak nggak banyak minusnya, kayak gitu, Gabriel. Ini sebenarnya cuma kayak ngubah aja, tapi kita nggak, cuman kayak biar kelihatan rapi, tapi kita nggak ngubah jawaban ya. Karena min 1 dibagi min 1 kan sama aja 1. Jadi kayak cuman biar kelihatan rapi aja, kayak gitu. Nah, ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, kita langsung ke poin B. Poin B itu F inverse F inverse 3 gitu. Nah, jadi di sini F inverse X-nya diganti sama angka 3. Jadi di sini minus 5 dikali 3 dikurang 3 per 2 dikurang 4 dikali 3. Berarti minus 15 minus 3 per 2 minus 12. Nah, berarti dia minus 18 dibagi minus 10. Kalau disederhanakan berarti jadinya sama-sama dibagi 2 berarti 9/5 ya. Atau kalau dijadikan koma yaitu 1,8 kayak gitu. Kira-kira gimana Gabriel? Udah paham atau ada yang mau ditanyain? Udah paham, Miss. Udah paham, oke. Coba latihan soalnya ya. Coba nomor 1 sama coba nomor berapa ya? Sebentar. Dicoba ya. Mm. Coba. Tadi nggak ditulis nggak apa-apa kan, kamu masih ingat kan caranya yang tadi? Atau mau Iya, ditulis Miss. dulu? Oh ya.
Nah, nanti misalkan kayak di pilihan gandanya nggak ada. Jadi nanti kamu kali pembilangnya dikali -1, penyebutnya dikali -1 juga ya, Gabriel? Iya, Miss. Udah, Miss. Udah, oke. Yang nomor 1 hasilnya apa? 2x tambah 3 per x kurang 1, Miss. Iya, yang nomor 3? 1 kurang 5x per 3x. Iya, iya betul. Oke. Oke, nah sekarang yang pakai rumus ya. Sebentar. Pakai rumus lebih mudah karena pakai rumus aja gitu. Jadi nggak perlu sepanjang itu kayak gitu. Nah, bentar. Sebentar, Gabriel. Apa belum foto? Kayaknya belum foto. Sebentar. Oh, yang itu belum. Udah. Udah yang tadi tapi pakai rumus ya. Sebentar. Ya, kayaknya belum terfoto. Oh, yang ini berarti sekarang. Sebentar, Gabriel. Mana lagi ya? Oh, yang ini dulu aja. Sebentar. Oh, udah yang ini. Oh ya. Apa namanya? Sebentar, jangan yang ini dulu, yang pakai rumus dulu ya. Jadi tadi kalau misalkan ada gini, kalau misalkan ada fx, dia berarti a sebentar. Yang tadi aja kita pakai rumus aja kayak gitu aja ya, Gabriel ya.
Iya, Miss. Sebentar. Nah, yang tadi aja tapi kita coba pakai rumus gitu untuk apa ngecek kayak gitu. Nah, jadi di sini tadi jadi kalau misalkan ada fx kayak gitu ya. Dia kan rumusnya ax plus b per cx plus d. Nah, dia itu inverse-nya itu sebenarnya kita bisa langsung pakai rumus ya. Jadi min dx plus b kemudian cx min a. Nah, ini rumusnya, rumus untuk inverse-nya. Nah, jadi di situ contohnya fx-nya itu adalah 2x plus 3 per 4x minus 5 gitu. Berarti di situ A-nya itu 2, B-nya itu 3, C-nya 4, D-nya minus 5. Jadi kalau misalkan kita pakai rumus, nah nah D-nya kan minus 5, jadinya positif 5 ya. 5x, kayak gitu. 5x plus B berarti plus 3 per CX. CX juga sama, berarti dia 4x. Kemudian minus minus A ya ini ya. Minus A berarti minus 2. Nah, jadi jawabannya 5x plus 3, 4x minus 2. Sama ya, di sini jawabannya ya, Gabriel ya. 4x plus 3, 5x plus 3 per 4x minus 2 gitu. Jadi itu rumus cepatnya. Mungkin kamu bisa tulis rumusnya aja ya, Gabriel ya. Iya, Miss. Rumus cepatnya bisa ditulis dulu. Udah, Miss. Udah, oke. Kalau misalkan ini, kalau misalkan kayak nomor apa, nomor 2, ini kalau ada ya Gabriel ya. Berarti di situ B-nya itu dia sama dengan 0 kayak gitu. Kemudian kalau untuk nomor 4 kayak gitu, dia juga eh D-nya juga nggak ada ya. Berarti dia D-nya 0 kayak gitu. Nah, coba kamu nomor 2 sama 4 pakai rumus cepat aja ya, Gabriel ya. Iya, Miss. Ya, Udah, Miss. udah oke. Yang nomor 2 hasilnya? 4x per 3x kurang 2, Miss. Iya, 4x per 3x kurang 2 ya. Oke, yang nomor 4, 3x per 2x kurang 1, Miss.
3/2 X dikurang 1 ya? Iya, Miss. Oh ya, oke. Jadi di sini berarti ini A, B, ini C ya. Jadi min DX kan nggak ada. Min DX plus B ya. CX berarti ya 2X min 1. Iya. Betul. Oke. Jadi kamu udah paham ya Gabriel ini untuk inverse ini ya? Ada, Miss. Heeh. Iya, oke. Karena udah mau 7:30 itu. Jadi nanti untuk seterusnya kalau yang hari Selasa 6:30 ya Gabriel ya? Iya, Kalau misalkan Miss lupa nggak ingetin gitu, uh, berarti tetap maksudnya tetap sama 6:30 gitu ya? iya, Miss. Nanti paling kalau yang hari Sabtu, kalau hari Sabtu nanti Miss kabarin barangkali ada kan yang hari Sabtu itu ada yang kayak 2 minggu sekali karena kan dia kan di pondok pesantren, jadi kayak 2 minggu sekali kayak sekalinya les, misalkan kalau pas pulang jadinya seminggu les 3 kali kayak gitu. Cuman kalau pas lagi nggak pulang nggak les gitu, nanti barangkali pas dia nggak pulang diisi kamu gitu, maju atau enggak ya, nanti dimajuin di yang jam terakhir kayak gitu ya, yang hari Sabtunya. Nanti Miss Iya, Miss. kabarin seperti biasa sih. Oke. Gabriel, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak? Nggak ada, Miss. Nggak ada, oke. Ini berarti kamu di sekolah udah tinggal itu ya, terima rapot, berarti udah maksudnya udah lagi nggak pelajaran atau remedial remedial nggak ada ya? Enggak. Oh ya. Tapi kamu matematika nggak remedial kan? Enggak, Miss. Oh, enggak, oke. Oke, kalau gitu untuk kalian sampai sini dulu ya Gabriel ya. Iya, Miss. Oke Gabriel, selamat malam.